gue ngerasa ada yang aneh lah ya, merindingnya tuh beda, kayaknya energi yang gue rasa tuh kayaknya deket banget. Gue perhatiin lagi, setiap gue melek, gue center itu pasti gede gong pisang. Cuman ketika gue kedip dengan kedipan yang singkat itu kelihatan kayak kaki. Baru aja itu selesai gue ucap ya, itu langsung ke gambar jelas, tak 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 tak. Itu gue inget banget, itu sepasang kaki, dia kulitnya pucat ya, bersih. Itu naik ke atas, mohon maaf, di sela-sela pahanya itu seperti ada noda darah. Terus naik lagi ke atas, itu badannya biru-biru, payudaranya biru ya, lehernya seperti bekas terjerat. Itu rambutnya panjang segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunga Ngantil, masih bareng gua Puji. Dan di segmen Cemani kali ini, gua mengunjungi kembali seorang sahabat, seorang panutan yang mungkin teman-teman di rumah sudah tidak asing lagi, khususnya buat teman-teman yang hobi melakukan pendakian. Sekarang kita sapa dulu narasumber kita, Kang Arya Sena. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Gimana, Kang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masa Alhamdulillah. kedua nih ya. Iya. Oke, Kang, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Kang Arya sudah mengizinkan saya untuk datang dan bersilaturahim kembali ke rumah Kang Arya. Oke, Kang, ngomong-ngomong nih, Kang ya, untuk cerita kali ini Kang Arya mau berbagi cerita apa nih kepada teman-teman Bunga Ngantil yang ada di rumah? Ya, kayaknya kalau ngomongin salak nggak ada habisnya aja ya. Wah, 1000 cerita, kagak ada habisnya. Kebetulan gue juga banyak banget salak itu. Ya. Sebenarnya pendakiannya sih aman-aman aja gitu. Ya. Cuman di bawahnya di kaki gunung ini kita justru ngalamin hal yang sebenarnya cukup menyedihkan ya. Karena pada waktu itu gue sangat terkuras energi gue sampai lemes. Ini kejadian sekitar 2002 di kaki Gunung Salak. Tepatnya kalau kita naik lewat daerah Cidahu. Nah, itu kejadian pastinya ada di sekitaran Cangkuang, di bawah Cangkuang. Justru ada kejadiannya di situ. Tapi selama di Cangkuang, di Japan Aspa, di jalur pendakian, Kawaratu, itu jelas kita menemukan hal-hal yang sifatnya aman-aman aja. Siap. Oke, Kang Arya, punten ditahan dulu sebentar ya. Oke, buat teman-teman nih yang penasaran dengan cerita lengkap dari Kang Arya Sena, simak terus video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan tanpa berlama-lama lagi, Cemani cerita misteri malam ini, kita mulai. Halo, assalamualaikum sobat-sobat Bunga Kantil dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan gua kesempatan untuk bercerita di channel ini. Pada kesempatan kali ini gue mencoba menceritakan kisah gue di Gunung Salak. Lagi-lagi di Gunung Salak, cuman kali ini lewat Cidahu ya. Waktu itu gue cukup banyak dalam melakukan perjalanan ini. Tapi kejadiannya itu tidak di gunung, melainkan di kaki gunungnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ini kejadian sekitaran 2003 ya, apa 2002 lah ya, gua lupa ingat. Pada saat itu kita mau melakukan kegiatan ke Kawah Ratu ya, untuk acara pra-pelantikan ataupun acara apalah gue lupa. Intinya jalan secara resmi dari OPRPG Pelibas. Itu pesertanya cukup banyak,
Yang gue itu Orlando, Batak, Tulang, terus Dodot, Soleh. Ada 10 orang aja yang gue inget, ya sekitar segitu aja ya. Ya seperti biasa, kalau ada acara apa-apa tuh ya, kalau kita mau berangkat kemana kek, mau ke Gunung Salak, mau ke Gunung Gede, mau ke Gunung Sumbing, mau ke Gunung Slamet, pokoknya mau ke gunung mana aja, itu pasti kalau acara resmi berangkatnya dari sini ya, dari rumah gua, karena rumah gua itu merangkap sekre juga ya, sekretariat PRPG Pelintas. Ya ritualnya seperti biasa, dari rumah gua kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita lanjut ke stasiun Bogor. Nah pada saat itu kalau nggak salah kereta Sukabumi Bogor atau Bogor Sukabumi itu sedang tidak beroperasi karena kalau nggak salah jalurnya runtuh ya atau longsor, jadi nggak operasi, sehingga yang biasanya kita ke Cidahu itu lewat Cicurug menggunakan kereta api, pada saat itu kita enggak ya, biasanya kita dari stasiun Bogor kita jalan kaki ke Baranang Siang, dari Baranang Siang kita sambung Ciawi, dari Ciawi baru kita sambung kalau nggak L300 kita pakai bus Depok Sukabumi ya, antara itu aja lah. Pada waktu itu gue lupa ya kita menggunakan L300 atau bus Sukabumi. Intinya yang jelas kita sampai Cicurug itu kira-kira udah menjelang sore ya, sekitar jam 4 atau jam 3 atau jam 4 lah ya. Di situ biasalah kita kumpul lagi briefing, karena kan banyak juga anak barunya yang mau ikut. Mau kalau nggak salah ini acara prapelantikan ya, atau acara ini pengenalan ini lah, pengenalan Medan buat siswa ya, gue lupa ingat deh. Intinya waktu itu kita karena cukup banyak di Cicurug itu satu angkot langsung angkat kita semua, berangkat sekitar jam 4 atau setengah 4. Itu selama perjalanan ya kurang lebih sejam, akhirnya kita sampai Cidahu. Di Cidahu itu udah agak sore ya, udah sekitar jam 5 ataupun setengah 6. Nah di sini kita kumpul dulu, istirahat, ngobrol-ngobrol, ada yang ngopi, ada yang ngeteh di warung itu, sambil cek and recheck perlengkapan. Nah dari sini nanti kita jalan kaki lagi ke Javanaspa. Nah di sini lumayan tuh Ci, dari Cidahu ke Javanaspa tuh, nah ya jangan kan ke Javanaspa, ke Cangkuang aja lumayan, apalagi ke Javanaspa. Ya gue inget banyak pertanyaan klasik di sini. Masih jauh nggak bang? Berapa lama bang? Iya tapi ini pertanyaan yang sia-sia kalau ditanyain sama gue, sebab sejauh apapun jarak, selama apapun atau sesulit apapun medan, pasti jawabannya deket. Terjal nggak bang? Santai aja, landai. Masih lama nggak bang? Ya paling serokokan lagi, tapi rokoknya nggak diisep. Intinya kita jalan santai tuh, udah menjelang maghrib lah jalan kalau nggak salah. Nah itu gue ingat nanti lepas dari terminal Cidahu ya kita masuk ke aspal, naik ke atas, di sebelah kiri aspal dulu gue inget itu masih sawah-sawah ya, pohon bambu, terus di atasnya kayak ada bangunan pesantren lah ya. Itu masih jarang rumah tuh. Itu kira-kira kita naik setengah jam, nanti kita ketemu kampung, belok, melewang, ada pohon nangka, ada pohon macam-macam lah, pohon bambu. Terus kira-kira sejam ya nanti kita akan sampai ke tempat yang ada portalnya. Terus di sebelah kirinya itu nanti banyak saung-saung bambu, juga tempat buat parkir. Nah biasanya kita di sini istirahat dulu, duduk. Lagian kalau nggak salah pada saat itu udah badal isya, pas banget ajan badal isya, jadi kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu di sini, selesai badal isya, perjalanan kita lanjutkan lagi. Nah seperti biasalah, gua tuh jalan pasti paling bontot ya, apalagi ini posisinya masih aspal, gua nggak terlalu pusing lah. Jadi anak-anak waktu itu udah jalan duluan tuh. Jadi setelah ini ya, setelah daerah yang ada portalnya terus sebelah kiri itu banyak saung-saung bambu kan, langsung nanjak parah. Nah dari sini sampai nanti kita ke Cangkuang, belas tidak ada bangunan satupun ya. Kalau sekarang kan kayaknya udah ada villa-villa lah atau apa, dulu nggak ada. Pokoknya bangunan terakhir adanya di
portal itu. Nanjak parah, itu gelap gulita. Kira-kira 15 menit nanti kita nelewang-nelewong ya. Setengah jam kemudian kita baru sampai Cangkuang. Pokoknya ini tempat gelap gulita. Tapi pada waktu itu gue santai aja. Gue nggak terlalu pusing lah dengan segala sesuatu yang terjadi. Ataupun apa yang akan gue hadapi itu gue nggak terlalu pusing. Jalan, anak-anak udah duluan tuh. Gue kira-kira kepisah sebatang rokok, cukup jauh tuh malah anak. Bisa dikatakan anak-anak udah sampai di pertengahan tanjakan, gue masih di bawah. Terus gue lagi jalan, ya di menit-menit pertama tuh gue inget banget ya. Itu memang kayak ada hawa aneh ya. Cuman menurut gue tuh ya, gue sebagai pendaki, sebagai orang yang sering masuk ke hutan terus ngadepin hal-hal yang berbau mistis ataupun tidak, menurut gua tuh menurut pengalaman gua, hemat gua, yang namanya merinding tuh biasa. Cuman pada waktu itu gua ngerasa ada yang aneh lah ya, merindingnya tuh beda. Kayaknya energi yang gua rasa tuh kayaknya deket banget. Cuman waktu itu gua nggak tahu apa, lagi ngerasain kayak gitu sambil ngudut, tiba-tiba gua denger suara anak-anak lari. Gerubuk, bang, jangan berhenti di situ bang, langsung cabut aja. Terus anak-anak langsung lari tuh, gerubuk, gue denger tuh, gue sempet manggil, woi, kenapa lu? Kira-kira kayak gitu lah ya, gue sempet manggil lah, sempet ngingetin, tapi anak-anak tetep tuh cabut. Pokoknya bang, jangan berhenti di situ bang, di tempat yang ada. Dulu ada inian, jadi kira-kira 100 meter dari bawah tanjakan ke atas, itu nanti kita nemu gerbang kecil di sebelah kiri, ya. Itu ada pohon pisangnya memang. Dia agak datar. Ya, jadi kan yang lain miring begini, dia agak datar sedikit, ada gerbangnya tuh di sini. Pokoknya gue perkirakan anak-anak tuh kabur dari daerah situ. Emang daerah situ kadang-kadang kita ngelihatnya suka gimana ya? Lain lah dia ya, suka ada hawa apanya gitu. Cuman waktu itu gue cuma bilang, nih anak-anak mau ngeliatin gue kan ya? Apa mau ngetes nyali gue? Apa gimana gue nggak ngerti deh. Jalan itu makin ke atas, terus sampailah gue ke lokasi yang tadi gue bilang tuh. Cuman di sini ada banyak kayak tumpukan gedung pisang. Ketika sampai sini kok hawanya beda banget ya. Itu gue merinding bisa dikatakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bener-bener kok tempat kayaknya gimana ya. Cuman ya nggak ada apa-apa gitu kan. Gue juga bawa senter kan, senter besi tuh yang 4 baterai. Bawa senter ya gedung pisang. Cuman hati gue tuh duk nggak karu-karuan di sini. Seperti ada sesuatu tapi seperti biasa lah, gue nggak tahu apaan. Karena nggak selalu gue bisa melihat seperti itu. Dan yang namanya ngelihat begitu-begituan, orang-orang terkadang salah paham, dipikirnya ngelihatnya pakai mata kasar kali ya. Enggak. Ya, mata kasar gue ini bisa ngelihat kayak gitu-gitu. Ya elah, hitung jari, itu pun dalam keadaan setengah sadar. Kalau dalam keadaan kayak gini boro-boro mata kasar bisa ngelihat? Enggak. Ya, yang cuma bisa merasakan tuh hati. Nah, hati inilah nanti yang akan menggambarkan visualisasi, bukan dari mata. Cuman karena kita cerita, ya, kita melihat, itu bukan berarti menggunakan mata kasar. Hanya perpaduan antara mata kasar dan mata hati, jadilah mata batin. Ya, terbukalah kasyaf di saat Allah kehendaki. Jadi pada waktu itu gue belum melihat apa-apa, cuman hati gue merasakan seperti ada sesuatu yang sangat menggetarkan pada saat itu. Sempat berhenti gue di sini karena ada energi yang narik gitu ya, semacam kayak apa ya? Gue pengen nengok ke itu tuh, ketumpukan gerbong pisang itu. Gue pengen nengok. Gitu. Nah di sini gue baru kok gue kedip gini kan. Kalau gue melek, posisi gue melek, gue center gerbong pisang. Tapi ketika gue dalam keadaan merem, itu gue ngeliat kayak apa ya? Itu bukan gerbong pisang itu. Awalnya kayak gitu, cuman gue sambil ngelangkah terus gue nengok lagi ke kiri, gue berhenti lagi, gue liatin lagi tuh ke kiri tuh, gue perhatiin lagi. Setiap gue melek, gue center, itu pasti gerbong pisang. Cuman ketika gue kedip dengan kedipan yang singkat, itu kelihatan kayak kaki gitu. Jadi kalau melek gerbong pisang, tapi kalau kedip posisi gue merem itu kelihatan kayak kaki. Akhirnya gue pastiin tuh. Karena udah berapa kali gue coba dan hawa gue merinding banget, seperti ada energi di situ. Udah 2-3 kali ya gue coba, gue kedip kalau gue lagi merem kelihatan ada sesuatu seperti ada kaki atau apa. Akhirnya gue coba pastikan, walaupun pada saat itu buset dah, jangan dikata dah,
bisa dikatakan tuh semua bulu ya, bulu ketek, bulu jempol juga tuh pada merinding semuanya. Bukan sekedar bulu kuduk, itu udah merinding banget. Cuman gue harus bisa gitu. Dalam artian gue coba nenangin diri dah. Ya cerita sih enak bener ya. Lah enak bener cerita mah lagi ngalamin pada waktu itu ya jangan ditanya ya. Cuman ya gimana? Seperti ada keinginan di dalam hati untuk tidak melanjutkan langkah, tapi untuk diam dulu di situ gitu. Akhirnya gue coba nenangin diri, entah berapa lama gue coba merem ya, walaupun bawahnya pengen melek ya, karena melek sama merem itu beda banget visualisasinya. Jadi ketika melek kita nengok itu kelihatan pohon pisang, gedebong pisang sama pagar, rumput-rumput. Cuman kayak gitu doang. Tetapi bulu kuduk ataupun energi kulit kita tuh merasakan energi, ada sesuatu energi dari lokasi itu. Tapi kalau kita merem itu 3 kali lipat rasanya bro. Kulit kita merasakan energi ya bener-bener kuat, terus visualisasi kita dari hati itu tergambar banget. Ingat itu pelan-pelan ke gambar kaki, naik ke atas, sebelum sampai ke paha, gue buru-buru melek tuh dalam hati gue. Waduh, kayaknya bang ada sesuatu nih gitu kan. Jangan-jangan ini bocah lari ngeliat ini nih. Ya. Dan anehnya pada saat itu, gue bukannya kabur, bukannya lari juga ngikutin anak-anak, tapi ada dorongan dalam hati gue untuk balik ngecek tempat itu gitu kan. Sebenarnya gimana ya, gue sebagai manusia ya punya rasa takut ya. Soalnya beginilah, yang namanya makhluk itu nggak mungkin nggak punya rasa takut, bohong. Kalau ada orang ngomong dia nggak punya rasa takut itu bohong, nonsen. Yang nggak punya rasa takut cuman Tuhan, cuman Allah. Yang namanya makhluk pasti punya rasa takut ya, tapi rasa takutnya itu kadarnya beda-beda ya. Jadi pada saat itu gue coba untuk kendalikan rasa takut gue, dan seperti ada sebuah energi yang mendorong hati gue untuk lu balik lagi nih ke situ. Taruh kata bahasanya kayak gitu. Jadi hati gue bilang lu balik lagi, lu harus lihat gitu. Walaupun pikiran gue pengennya terus naik ke atas sama langkah kaki, tapi hati gue pengennya balik lagi ke tempat itu. Ini perpaduan ini akhirnya kalah ya, pikiran gue sama langkah kaki gue akhirnya kalah sama kata hati gue. Akhirnya gue balik lagi tuh, gue balik itu ya elah, lagi-lagi gue katakan enak bener ngomong ya. Itu balik ke dek gue bro, asli ngedek gemeteran karena gue udah mulai ngerasakan something gitu kan. Bener-bener nih pasti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu, cuman gue nggak tahu apa gitu. Dan gue lucunya lagi, kaki gue tuh seperti nggak bisa ketahan untuk ngelangkah ke lokasi itu. Jadi udahlah deg-degan nggak karu-karuan ya, pikiran gue pengennya buru-buru cabut, tapi hati gue sama langkah kaki gue balik ke tempat itu pelan-pelan. Akhirnya gue turun tuh, karena gue inget udah sempet naik sekitar 4-5 langkah ke atas lah, ninggalin area itu. Akhirnya balik lagi pelan-pelan. Awalnya gue senter aspal, terus pelan-pelan gue senter tuh ke arah tumpukan gedebong pisang. Gue senter pelan-pelan. Nah, sini nih. Biasa seperti tadi, kalau mata kasar gedebong pisang, tapi gue coba untuk kedip gini kan. Pokoknya setiap kedip gini pas dalam keadaan merem itu kelihatan kayak ada sesuatu gitu. Kedip kedua itu makin naik, kedip ketiga makin naik. Akhirnya gue coba, udahlah udah tangin deh. Ya, gue coba untuk fokus, gue liatin ke arah ya pandangan gue arahkan ke arah batang-batang pisang itu, gue center, tapi posisi gue merem karena setiap gue melek pasti nggak kelihatan apa-apa kecuali ya rumput, batang pisang, daun pisang, pohon pisang, apa gak. Gue coba untuk merem. Begitu merem, assalamualaikum ya ahlul ghaib, assalamualaikum ya makhluk Allah, baru aja itu selesai kuucap ya, itu langsung ke gambar jelas tak 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 tak. Itu gue inget banget, itu sepasang kaki dia kulitnya pucat ya, itu naik ke atas, mohon maaf di sela-sela pahanya itu seperti ada noda darah, terus naik lagi ke atas, itu badannya biru-biru, payudaranya biru ya, lehernya seperti bekas terjerat, itu rambutnya panjang segini ya. Itu kira-kira perkiraan gue gadis umur 19 atau 20 tahun. Itu begitu kelihatan jelas kayak gitu. Gue buka mata ya, mungkin karena bawaan masih batin ya, itu yang gue lihat di depan gue dengan mata kasar itu dia tuh kayak berdiri nyamperin gue, menggapai dengan tangannya seperti apa ya, kayak hologram gitu, mencoba menggapai gue. Saking kagetnya gue timpuk pakai senter.
Gue timbuk pakai senter, tet. Itu gue langsung mundur pelan-pelan. Gue sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue lupa itu masih kelihatan atau enggak. Intinya intinya tuh gue mundur pelan-pelan. Itu jangan tanya, udah nggak karu-karuan jantung gue. Gue coba mau ngambil senter, tapi lagi-lagi ini posisinya sekarang gue nggak tahu lagi. Apakah gue ngelihat pakai mata kasar atau gue ngelihat pakai mata batin. Intinya pada saat itu gue ngelihat ada sosok perempuan dia seperti hologram, ya, bergoyang-goyang ketiup angin dengan suara yang lirih dan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan pelan-pelan dia melangkah ke arah gue. Gue kagak kuat lagi tuh, langsung gue cabut lari tuh. Allahu Akbar, gue langsung lari ke atas tuh, gudu. Itu nggak tahu lah berapa lama, mungkin sekitar 15 menit. Ya gue naik ke atas lari, udah mau copot rasa jantung gue. Gue nggak pakai acara nengok ke belakang. Begitu sampai ke atas, ngabisin tikungan yang lewong-lewong itu, kan kita nanti belok ke kanan terus turun terus belok kiri sampai ke arah Cangkuang. Ternyata anak-anak udah nunggu di situ. Begitu gue sampai, anak-anak nanya, "Bang, lu lama banget, ngapain lu bang?" gitu kan. Gue sempet bingung di sini, gue sempet nanar gitu, gue diem dulu gitu kan. Istilahnya gue nenangin pikiran dulu dah, sama nenangin diri gue. Udah ada lah sekitar semenit 2 menit gue bagi air. Anak kasih air, gue minum terus gue duduk. Gue coba ngerokok dulu tuh. Rokok baru sih si Dodot yang sama-sama tua lah. Ya istilahnya di bawah gue lah, Dodot di bawah gue 3 tahun atau 4 tahun. Nanya, dong lihat apa gue gitu kan. Gimana? Itu di tempat yang ada gedebong-gedebong pisang gitu. Si Dodot kurang lebih nanya kayak gitu. Gue bilang, apaan Dot ya? Gue juga bingung gitu kan. Emang lu pada ngeliat apaan? Kalau gue sih gak ngeliat apa-apaan ya, kata si Dodot. Cuma anak-anak pada lari, gue jadi ikutan lari. Nah lo. Ya kalau nggak ngeliat biasanya ngerasain. Emang lu rasain apa? Ya nggak tahu sih. Kalau gue sih ngerasanya, ini kira-kira nih omongannya kayak gitu ya. Gue sih ngerasanya ada sesuatu cuma gue gak tau apaan gitu. Terus anak-anak gue tanya tuh Batak, terus si Lando, si Tulang, si Komeng, apa siapa lah, siapa nih, si Ucup, terus adanya Ucup. Coba gue tanya, mereka lari itu kalau nggak salah si Yusuf yang ngomong. Ucup bilang kayak ngelihat jadi batang pisang itu sekilas kelihatan sama mereka kayak sesosok tubuh manusia. Dan ketika si Yusuf mau ngomong kayak gitu, tiba-tiba entah Tulang, entah Batak atau siapa teriak, mayat bego, itu mayat bego. Nggak tahu bener, nggak tahu apa namanya, nggak tahu bercanda. Intinya akhirnya rombongan itu pada bubar, lari semua naik ke atas. Karena ngerasa akhirnya penglihatan si Ucup itu jadi bener. Dan ketika mereka udah sampai di Cangkuang, depan gerbang Cangkuang, mereka sempat ngobrolin itu jenazah bener atau gedebong pisang. Jadi mereka takutnya itu jenazah beneran gitu. Jenazah, emang ada jenazah di situ, baru dibuang sama orang. Jadi mereka tuh mikirnya kayak gitu. Makanya mereka nunggu banget gua sampai ke Cangkuang. Tapi kan gua nggak nyampe ke Cangkuang kan. Nah udah, begitu udah sampai Cangkuang gua bilang, gua cerita juga sedikit. Itu gedebong pisang, beneran gedebong pisang. Cuman kayaknya ada sesuatu di tempat itu. Gua nggak tahu apa deh. Ya udah, terus gimana? Udah nggak, kita langsung lanjut aja ke ini, ke Jaman Asma gitu. Besok pagi kita cabut ke kawah, atau ini malam juga ke kawah. Pas sudah siap-siap mau jalan, udah tuh pada nyalain senter, terus pada nanya. Istilahnya si Dodot nanya lah, senter cuma segini nih gitu kan. Iya, senter cuma ada 2. Dah kita orang 12 gitu. Masa iya cukup? Nggak, senter lu mana tadi? Wah, gue kaget kan. Oh iya, senter gue ya. Gue lempar Dot tadi tuh di inian, di tempat gedebong pisang. Gue bilang kayak gitu kan. Waduh, terus gimana? Kita nggak bisa kemana-mana nih gitu kan. Ya udah, temenin gue deh turun. Siapa yang mau nemenin gue ngambil senter ke bawah? Alhamdulillah, kagak ada yang mau. Buset, itu gue bilang, ayo turun temenin gue ngambil senter. Aduh bang, alasannya ada aja. Capek bang, turun naik lagi. Intinya memang kayaknya udah ditakdirkan gue tuh untuk kembali lagi ke tempat itu sendirian ya, tanpa ditemani. Ya udah, tanpa ragu tuh gue
sebenarnya bukan tanpa ragu ya, sebenarnya gue gimana ya, apa ya, terpaksa lah bisa dikatakan, dengan sangat terpaksa. Ya udahlah, masa iya gitu kan, gue ketua dewan pembina OPRPG Pelibas, gue nih pendiri organisasi. Ini yang ada di depan gue nih angkatan perintis ya, angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Mereka pasti nanti kalau gue istilahnya di sini gue kayak orang dihakimi gitu ya. Masa iya lu nggak berani sendirian, lu kan pembina, lu kan pendiri, lu kan ketuanya, lu kan terkenal yang paling berani. Masa di sini dalam hati gue ya, anjir juga, nggak enak juga ya kalau kita punya posisi yang sebenarnya berat. Dalam situasi yang berat ini akhirnya terpaksa kita jaga image, jaga wibawa. Dengan sangat terpaksa tuh akhirnya gue turun. Walaupun sepanjang perjalanan turun itu jangan ditanya, nah bisa dikatakan setiap langkah kaki gue isinya cuma Allah Akbar. Gue mantapin hati gue pelan-pelan untuk kembali lagi ke lokasi itu. Itu buncahan pikiran jangan ditanya. Buncahan pikiran yang ada di otak gue tuh jangan ditanya. Banyak banget di otak gue tuh mikir, anjir balik lagi gue nemenin bocah gengsi ya, minta temenin bocah gengsi, kagak ditemenin. Sebenarnya gue deg-degan, cuman ya udahlah. Itu pelan aja, gue inget banget. Turun itu ya sebenarnya bisa lebih cepat dari 15 menit karena posisinya turun. Cuman gue pelan-pelanin. Kenapa? Ngumpulin tekad, ngumpulin nyali, jalan. Kadang gue berhenti, gue mikir, tapi gue bilang dalam hati gue, ya udahlah, hidup mati Allah yang ngatur, segala sesuatu sudah ditetapkan sama Allah. Paling doa gue sambil ngelangkah itu, ya Allah mohon keberanian, mohon keberanian. Pelan-pelan sambil doa, sambil zikir, sambil selawat, akhirnya sampai juga ke lokasi itu. Begitu mau sampai lokasi, ngabreng lagi gitu. Aduh, ini di sini jangan ditanya lagi lah. Pokoknya lagi-lagi harus gue bilang enak banget ceritanya. Tapi waktu ngalamin itu, aduh, itu bener-bener kemeng, tau nggak kemeng ya, udah semuanya rasanya kayak ada aliran listrik di tubuh kita tuh. Aduh, gue sendiri bingung tadi gue lempar kemana tuh senter ya. Posisi gue juga pada waktu itu kan nggak bawa senter pas turun, itu ngandelin apa istilahnya penerangan dari korek lah ya. Gue bingung deh tuh, ini kalau repa-repe bakalan lama nih. Cuman ya udahlah, tanggung ya. Udah sampai situ, udah kemeng banget tuh gua. Itu posisi gua masih di pinggiran aspal, sedangkan posisi tumpukan dari apa namanya gerbong-gerbong pisang itu kan kira-kira semeter atau 2 meter lah dari sisi aspal gitu. Ada botol juga sedikit, gua lompatin. Begitu lompat, tadi yang pertama enak, kita masih punya penerangan senter. Kalau sekarang bener-bener kagak ada penerangan gua. Ya untungnya pada waktu itu ada penerangan sedikit dari langit lah ya, entah bulan entah apalah. Sama dari hati lah waktu itu gue coba apa namanya nenangin diri separuh mati itu. Dalam hati gue kayak tadi gue lempar ke situ. Itu waduh ya Allah. Pelan-pelan begitu sampai gue repa-repe langsung tuh, gue beraniin diri. Itu gerbong pisang gue repa-repe langsung. Udah nggak enak ya, udah lembek banget tuh gerbong pisang. Repa-repe sampai berapa kali lah gue cari. Itu dibilang mau kabur, sebenarnya gue pengen buru-buru ketemu lah, bisa dikatakan itu center. Gue repa-repe tuh pelan-pelan gue cari sono sini. Akhirnya ada sekitar 5 menitan ya, itu ketemu juga. Dia agak jauh tuh, agak kepental. Di dekat inilah ada ini ya, kayak tebing tanah gitu, bukan tebing sih, kayak semacam gitulah, undakan gitu tanah. Nah di belakang gerbong-gerbong pisang itu ketemu tuh center. Begitu gue gepe-gepe, teknik kayak besi nih. Begitu gue pegang bener center, langsung gue nyalain. Alhamdulillah tuh center nyala. Begitu center udah gue pegang, gue center ke bawah, gue pasin, itu ternyata emang gerbong pisang ya. Dan ya, seingat gue di situ nggak ada bekas-bekas apalah, kayak misalnya pakaian, darah atau apa, gue nggak ngerti lah ya. Intinya kayaknya nggak ada. Gue pandangin sekitar, gue cek, itu alhamdulillah banget. Bulu kuduk gue tiba-tiba pelan-pelan tuh apa ya? Pelan-pelan kayak nggak terasa tuh, kayak nggak ada apa-apa lah. Dalam hati gue, aduh, di center ketemu, kok hawa merindingnya pelan-pelan hilang gitu ya. Walaupun rasa takut sama energi itu gue merasakan ada, cuman seperti berkurang lah ya, apa menjauh lah gitu lah.
Gue senter, wah alhamdulillah tuh. Gue celinguk masih di situ juga. Terus gue balik badan tuh. Gue bersihin kan nih senter, agak kotor. Gue bersihin, gue matiin, gue nyalain lagi. Begitu gue mau melangkah, senter gue nyalain, itu gue inget ya di dekat aspal itu kayak ada bayangan gitu kan. Gue angkat ke atas, itu kayak hologram. Dia goyang-goyang. Itu gimana ya? Entah dia bersuara atau enggak lah. Intinya dia tuh goyang-goyang di depan gue lari kemana coba? Ke belakang mentok kebon, ya kebon terus jurang. Ke depan lari ada dia. Gue diam, gue perhatiin. Itu gue kayak tergambar lah ya, kayak gue seperti diberikan gambaran gitu sama dia. Ini seperti ya, entah ini salah, bener gue nggak tahu lah. Gue dikasih gambaran lah, visualisasi ke belakang, ya dia itu lagi dari mana sampai ke lokasi itu, terus sampai dibuang. Itu gue seperti ada gambaran, cuman gue nggak berani ceritain. Cuman seperti ada gambaran ya, dia diambil di sebuah kota, ya diajak jalan-jalan, dikasih minum, ya entah minumannya apa, terus dia pingsan, dibawa ke satu tempat, terus di wik dibuang ke lokasi ini. Ketika itu tergambar seperti itu, gue agak kaget. Itu udah deket banget bayangan sama gue, hologram. Pada saat ini gue nggak ngerti apakah posisi gue melihat dengan mata kasar atau mata batin, karena waktu itu gue udah sepertinya melihat dari mata gue ya, seperti ya, bisa gue katakan seperti, karena waktu itu gue nggak sadar kondisi gue dalam situasi yang seperti apa. Yang jelas itu seperti hologram. Akhirnya itu gue coba nenangin diri, gue merem gitu kan. Gue merasa hawa menggigitnya itu nggak terlalu tajam. Gue merem. Assalamualaikum illa arwahi fulan binti fulan, fulana binti fulana. Gue baca Al-Fatihah, gue baca selawat, itu entah berapa kali. Gue nenangin diri. Begitu gue melek, itu udah nggak ada. Sewaktu gue merem itu jelas banget. Dan sebelumnya itu gue nggak ngerti apakah posisi gue merem atau melek gue bisa melihat penampakan seperti itu. Yang jelas ketika selesai gue baca doa, selesai baca selawat, dalam keadaan melek, itu udah nggak ada apa-apa lagi. Gue udah nggak merasakan adanya energi, gue udah nggak melihat penampakan walaupun berupa hologram. Itu nggak tahu berapa lama gue lompatin, ada got kecil, gue jalan ke aspal. Begitu sampai aspal rasanya dengkul gue lemes banget bro. Gue kayak kehabisan energi. Gue coba untuk melangkah tuh gontai banget ya. Untungnya waktu itu fisik gue masih kuat ya. Tahun 2002 atau 2003 itu gue masih umur 25 bro. Masih kuat banget ya. Jadi waktu itu untungnya walaupun gue lemes kayak gitu, jadi gue energi gue tuh kayak kesedot ya. Gue coba jalan pelan ke atas berapa langkah. Gue mau nengok ke bawah, mau nengok ke belakang terus kan ya. Ada mungkin sekitar 10 langkah gue coba nengok. Nah di sini nih, gue seperti ya, gue lupa ingat. Itu dia seperti ada di situ lagi terus menghilang. Ya udah, gue coba untuk menangin diri gue lagi, terus coba untuk jalan pelan. Akhirnya sampai juga gue ke anak-anak tuh udah nunggu. Terus gue tanya sama anak, lama nggak sih gue? Lama bang, hampir sejam lo katanya. Itu perasaan gue mungkin karena posisi gue under pressure ya, saking tertekannya gue ngerasanya lebih dari sejam. Gue bahkan ngerasa itu sekitar 3-4 jam malah. Tapi kata anak-anak menurut jam yang ada di handphone, waktu itu masih handphone apa ya, masih poliponik ya, bunyinya masih telulut gitu ya, sama jam itu mereka mengatakan cuma sekitar 1 jam. Padahal gue ngerasanya waktu itu sekitar 3-4 jam. Mungkin karena apa ya, karena gue under pressure yang luar biasa dah. Dan ada sesuatu yang gue juga gak ngerti ngejelasinnya kayak gimana, dimana memang seperti ketika flashback itulah, sepertinya waktunya agak lama gue habiskan. Cuman itu aja. Begitu sampai gue duduk, gue lemes banget. Terus gue bilang sama anak-anak, ntar dulu deh, lu duluan aja jalan ke Javan Asma, ntar gue nyusul gitu. Lagi-lagi anak-anak berpikir, lah gue mau udah biasa jalan sendirian di hutan ya. Jadi anak-anak
nggak terlalu mikir tuh. Waktu itu kalau nggak salah yang nemenin gue entah Lando entah Tulang ya, apa entah si Ucup, intinya ada beberapa orang nemenin gue, yang lain jalan duluan tuh ke atas sih, ke arah pos Javanaspa ya, pos satpam ya, yang di pinggir kali. Gue masih duduk di situ, gue merenung, gue berpikir apa iya ya itu yang namanya korin, apa iya itu namanya roh gentayangan. Cuman gue dari dulu nggak percaya yang namanya ada roh gentayangan, gue nggak yakin. Tapi kalau korin gue masih agak-agak percaya ya, atau jin yang menyerupai kita gitu. Tapi kalau arwah rasa-rasanya kok nggak ada gitu ya. Gue sempet mikir tuh, ini ada apaan, ini pertanda apa ada sesuatu terjadi di situ, apa bener gambaran yang gue saksikan tadi bahwa terjadi sebuah tindak kejahatan, tindak kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa gadis tersebut. Intinya gue mau coba nanya ya sama orang sekitar, ke warung, tapi waktu itu gue inget warungnya tutup. Dan kan kita masih ada pulang, kebetulan nanti kita pulang lewat sini lagi. Jadi setelah gue pikir-pikir korelasinya apa, tempat itu kenapa seperti itu, ya udahlah, gue anggap diri gue udah tenang, gue ngerokok, gue jalan tuh jalan biasa tuh lewat. Dulu kan kalau ada penjaganya bayar, kagak ada penjaganya gratis. Kalau nggak salah waktu itu nggak ada penjaganya emang ya, memang bukan hari libur kok. Lewatin tuh posko Cangkuang, hutan-hutan pinus, kita belok ke kiri, naik, kita belok ke kanan, naik, lurus, mentok, nanti di sebelah kiri ada lapangan parkir, sebelah kanan nanti ada satu warung. Dulu ada satu warung cuman. Nah di sini nanti di kiri itu ada jalur baru ya menuju ke Kawah Ratu yang sekarang akan jadi jalur utama. Kalau dulu itu jalur alternatif. Kita belok kanan, nanjak parah di sini, jalan kebuka kebagi dua ya, satu begini, satu lagi parah. Naik sedikit, turun, nanti jalanan kepecah dua, satu lagi kita akan ketemu, nggak tahu nih gedungnya masih ada apa nggak ya. Dulu gedung sekitar 2-3 lantai di sebelah kiri itu gedung salah satu instansi pemerintah, catnya warna putih ya. Sebelum masuk tuh ada gapura juga. Turun kira-kira 10 meter kita sampai ke pos Javanaspa, pos satpam ataupun gardu Javanaspa. Di situ ada sungai, kita istirahat di situ. Itu malam gue capek banget karena gue ngerasa energi gue kayak kesedot, apa ya, bukan sekedar energi fisik tapi lahir batin lah bisa dikatakan energi gue habis. Jadi pada saat itu, saat anak-anak udah pada buka bivak, udah pada bikin api unggun, gue langsung tidur. Itu nggak ngalamin apa-apa lagi. Besok pagi-pagi setelah kita sarapan, kita naik Kawah Ratu ya. Cuman ini bukan poinnya gue ceritain ke Kawah Ratu ya. Intinya seperti biasalah, dari pos security Javanaspa tuh nanti kita belok kiri ya. Kita nggak ke atas, nggak ke arah Javanaspa, tapi kita ambil punggungan sebelah kiri, pas banget pinggiran kali, naik satu bukit kira-kira 10 menit. Kita turun, ketemu pagar kawat, ketemu jurang tipis agak landai, ketemu hutan-hutan bambu landai, sampai kira-kira 1 jam ke depan itu jalurnya buecek banget, ketemu tanjakan parah ya, kira-kira 5 menit datar, kita akan ketemu yang namanya pertigaan Cidahu atau perempatan Cidahu. Kanan ke Javanaspa, lurus ke Puncak Salak, kiri ke Kawah Ratu. Nah itu nanti ada pagar kawatnya ya. Pagar kawat itu ada sejak kita meninggalkan pos Javanaspa yang ada di bawah. Nah, nanti dari sini kita ambil ke kiri. Kita ke kiri, nyebrangin kali, naik ke atas. Kita akan ketemu yang sekarang namanya Simpang Bajuri. Nah dulu belum ada tuh Simpang Bajuri. Terus kalau ke kiri nanti turun, kita ketemu jalur baru yang gue bilang tadi. Terus kita naik ke atas ke kanan, 10 menit ketemu lapangan bola, turun, nyebrangin kali, datar, sampailah kita ke Kawah Ratu. Gue lupa di Kawah Ratu berapa lama. Singkat kata kita di Kawah Ratu itu muas-muasin lah ya. Adalah mungkin setengah hari, kita balik lagi tuh lewat jalur yang gue bilang tadi. Sepanjang perjalanan turun alhamdulillah lancar ya. Kurang lebih PP naik dan turun itu kita menghabiskan waktu sekitar 5-6 jam. Berangkat itu pagi-pagi sekitar jam 6. Jadi sekitar jam 12 siang kita udah sampai ke jembatan Javanaspa lagi. Di sini kita segera bersih-bersih ya karena kan banyak lumpur. Terus kita masak. Selesai masak kita makan. Sekitar jam 1:30 atau jam 2 kita mulai bergerak lagi menuju ke Cangkuang. Di
Biasa tuh naik turun ketemu warung, terus kira-kira setengah jam sampai kita ke Cangkuang. Nah di sini kita coba nunggu angkot karena udah capek banget ya. Sambil nunggu angkot kita mampir ke warung. Nah di warung ini anak-anak tuh ada yang ngopi, ada yang beli Indomie ya. Masih kurang lah tadi makan di atas ya. Ya gue juga pesen kopi sambil ngudut. Nah gue coba iseng nanya, Bu, kan yang jaga si Umi ya, si Umi, si Abah, gue kan ada 2 orang tuh. Gue coba nanya-nanya lah, Bu, di sini teh ya bisa ada kejadian apa ya gitu. Kok di bawah itu yang pas banget kayak ada pagar besinya, terus ada pohon pisang sama gedebong-gedebong pisang, pas di ujung tanjakan kok kayak ada sesuatu ya Bu ya. Saya ngeliat kayak itu malam-malam teh kayak ada perempuan di situ. Itu si ibu teh diem aja sama si Abah. Diem, dia cuman wah nggak ada apa-apa tanya gitu kan. Enggak, masa sih Bu? Apa cuman perasaan saya aja? Oh enggak ya, nggak ada apa-apa. Ah di sini mah aman, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Taruh kata gue di sini sebenarnya masa iya gitu. Tapi ya udahlah. Toh si Umi nggak mau ngasih tahu kan, si Abah juga nggak mau ngasih tahu. Udah selesai ngopi, nggak lama tuh. Udah gue putusin, udah kita turun aja deh jalan. Pas mau jalan tiba-tiba ada angkot naik 1. Ya udah. Tawar menawar harga, deal harga, naiklah kita. Nggak jadi jalan tuh dari Cangkuang ke Terminal Cidahu. Kebetulan gue ada ganjilan kan, jadi gue biasanya sih gue duduk di mana aja, cuman pada waktu itu gue minta untuk duduk di samping supir. Gue bilang, Dut, gue depan depan. Udah tuh, naik mobil jalan nih. Begitu jalan, gue sempet ngomong, Mang, ada kejadian naon di sini mah? Oh, nggak ada apa-apa, cuman gue diemin dulu. Nah begitu sampai ke TKP gue tunjuk, Mang, di situ Mang. Gue ngelihat kayak ada sosok perempuan, Mang. Dia telanjang. Nih gue ngelihat Mangnya kayaknya hantunya atau apanya gue nggak tahu lah, Mang. Tuh gue ngeliat situ si Mangnya sambil nyetir nengok, dia diem aja tuh, diem, terus jalan mobil. Nah begitu sampai ke Cidahu, begitu sampai ke Terminal Cidahu, lewat sedikit, dia baru ngomong, iya. Itu kira-kira 4 hari yang lalu emang di situ ada mayat, mayat perempuan. Tuh, gue langsung diam. Emang gimana kejadiannya? Ya pokoknya saya emang nggak tahu, katanya. Pokoknya di situ ditemukan mayat perempuan dalam keadaan telanjang sama warga sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Nah, disitulah rekan-rekan terjawab sudah apa yang gue lihat. Karena memang ya gua nggak dikasih tahu, dan memang itu etika oleh penduduk lokal ya. Mereka akan menjaga cita-cita seperti itu supaya nggak bocor ke orang luar, supaya nggak takut dan juga nggak nakut-nakutin mereka sih. Intinya jelas lah apa yang pada saat intinya itu jelas lah ya yang pada saat itu gua saksikan dan apa yang terjadi, korelasinya apa. Singkat kata sampailah kita ke Jalan Raya Sukabumi itu di daerah Cicurug. Di sini bayar, terus kita ucapin terima kasih, barulah kita ngobrol. Wah bener kan, ternyata yang kita lihat itu berhubungan dengan sebuah kejadian tindakan kriminal, bisa dikatakan pemerkosaan dan juga mungkin pembunuhan dan juga mungkin pemerkosaan. Rame kita omongin sambil nunggu mobil. Kalau ada mobil yang ke Bogor, kita ambil naik ke Bogor, kita turun di Baranang Siang. Kalau ada yang ke Depok, kita ambil mobil yang ke Depok. Pokoknya mana aja yang duluan ya. Waktu itu gue lupa inget apakah kita dapat mobil yang ke Depok atau yang ke Bogor. Intinya kita naik ya antara 2 bis itu. Kalau nggak salah kita turun di Ciawi, ya. Terus dari Ciawi kita ngompreng sampai ke daerah-daerah, gue nggak tahu, lupa namanya. Habis itu kita naik angkot sampai ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor lanjut lagi perjalanan sampai ke UP. Dari UP kumpul dulu di sekretariat, baru kembali ke rumah masing-masing. Nah itu Ci, pengalaman gue di sekitaran tahun 2002 ya, bersama anggota dari OPRPG Bebas, organisasi penemu rimba dan pendaki gunung petualang lintas bebas. Pada saat itu kita nggak pernah tahu bahwa baru ada sebuah kejadian yang cukup mengenaskan dan kita mengalami hal-hal yang berbau mistis dengan kejadian tersebut.
Itulah kisah gua. Terima kasih untuk admin Bunga Kantil, juga hostnya Mas Puji ya, yang sudah memberikan kesempatan gua bercerita. Gua Resena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain, dan jangan lupa tetap dukung channel Bunga Kantil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.